Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias lagi spoiler BTTH episode ke-172. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan di episode sebelumnya, di mana Shoyan membantu Yao Ming untuk mengalahkan adiknya yang durhakim Yao Xiaotian dan merebut kembali title ketua suku Piton 9 Tanah yang diambil secara licik dari Yao Ming oleh adiknya sendiri. Dengan bantuan Shoyan, Yao Ming yang memang merupakan elit bintang 2 Doseng pun berhasil menumpas pemberontakan dan mengambil alih kepemimpinan di suku Piton 9 Tanah kembali. Yao Ming berjanji bahwa mulai sekarang Piton 9 Tanah akan menjadi sekutu Shoyan, dan tidak hanya itu, kepala suku Piton 9 Tanah itu juga memberikan hadiah kepada Shoyan yang berkaitan dengan Huang Quan Yao Sheng yang merupakan ahli setengah dodi di zaman kuno. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos lah kuy. Yao Ming kemudian menjelaskan bahwa Huang Quan memiliki hubungan yang cukup baik dengan suku Piton 9 Tanah dan meninggalkan beberapa warisan berupa tablet batu untuk sukunya. Info turun-temurun di dalam suku, tablet batu itu berisi semua pengetahuan tentang Huang Quan, termasuk juga darah esensi yang dimiliki oleh elit setengah dodi tersebut. Shoyan kini bertinyi-tinyi kenapa suku Piton 9 Tanah tidak berusaha mengekstrak rahasia besar di dalamnya, dan baru memahami jika 3 keterampilan Do kelas Tian yang ada di dalam tablet batu tidak dapat dilatih oleh sembarangan orang, di mana bahkan hanya beberapa sesepuh dari Piton 9 Tanah yang dapat mempraktekannya. 3 jurus tersebut adalah jari Huang Quan, telapak Huang Quan, dan kemarahan ilahi Huang Quan, yang 2 diantaranya sudah dilihat Shoyan selama baku hantam dengan Yao Xiaotian. Ketika mendengar tentang kemarahan ilahi Huang Quan, hati Shoyan merasa sedikit terguncang mengenali bahwa teknik tersebut merupakan semacam teknik Do tipe suara yang dapat menghancurkan paksa jiwa seseorang, di mana reinkarnasi kemarahan Buddha yang Shoyan miliki sekarang bahkan belum cukup untuk menandinginya. Namun mengingat bahkan Yao Xiaotian dan tetua pertama suku Piton 9 Tanah belum sanggup menguasai teknik ini, Shoyan sedikit banyak mampu memahami jika melatihnya bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Ternyata menurut Yao Ming, alasan belum ada anggota sukunya yang berhasil mempraktekkan kemarahan ilahi Huang Quan adalah keterampilan Do tersebut tersembunyi jauh di dalam tablet batu dan tidak ada yang berani menghancurkannya paksa karena takut merusak esensi darah di dalamnya. Nah, alasan Yao Ming memberitahukan semua rahasia besar ini pada Shoyan untuk membiarkan Shoyan mendapatkan esensi darah dan teknik Do terakhir, karena ketua suku Piton 9 Tanah itu percaya jika Shoyan menaklukkan sisa roh Huang Quan Yao Sheng di dalam tablet batu dengan kekuatan spiritualnya. Selain untuk membalas budi atas bantuan Shoyan, Yao Ming juga menebak jika tablet batu terbuka, maka dia akan mendapatkan keuntungan besar untuk mengendalikan suku Piton 9 Tanah sepenuhnya. Shoyan memperhatikan ekspresi Yao Ming yang benar-benar serius, dan dia tidak menemukan setitik kebohongan dari jejak api surgawi yang dia tinggalkan pada jiwa Yao Ming. Karena itulah Shoyan memutuskan untuk mempercayai Yao Ming dan mulai melihat apakah dia benar-benar mampu menaklukkan sisa roh Huang Quan Yao Sheng di dalam tablet batu. Yao Ming mengajak Shoyan ke sebuah altar kuno menyerupai alun-alun luas dengan sebuah tablet batu kuning pucat berukuran 1000 berdiri di dalamnya. Yao Ming menceritakan pengalamannya memasuki tablet batu, di mana setelah melakukannya dia terluka parah dan membutuhkan waktu setengah tahun untuk memulihkan diri. Shoyan menatap tablet batu sebelum geleng-geleng kepala, memikirkan betapa seorang elit setengah dodi jelas bukan sesuatu yang mudah untuk ditaklukkan. Namun Shoyan tidak akan menyerah sebelum mencoba, dan akhirnya mulai duduk di atas lempengan batu ketika meminta Yao Ming untuk mencegah siapapun mengganggunya selama periode ini. Dengan demikian upaya Shoyan untuk menaklukkan ahli setengah dodi pun dimulai.
Tubuh spiritual Shoyan digantung di depan tablet batu sebelum kemudian bertabrakan dengan permukaan tablet kuno yang tampak membentuk riak melingkar seperti cairan sebelum menelan Shoyan ke dalamnya. Shoyan dapat melihat petir meraung ketika memasuki ruang di dalam tablet batu, mengaku seberapa kuatnya seorang ahli puncak doseng hingga mampu menciptakan ruang spiritual di dalam tablet seperti halnya Xiaoshuan. Ketika Shoyan mulai bergerak, petir di udara mengamuk dan lapisan awan kuning tua muncul ketika angin kencang merobek udara. Shoyan mengangkat kepalanya ketika mengenali kilatan dan awan kuning ini sebagai teknik jari Huang Quan, sehingga Shoyan pun buru-buru melepaskan kekuatan spiritualnya untuk menghancurkan jari tersebut. Jari musim semi kuning baru saja hancur ketika tiba-tiba tanah di bawah kaki Shoyan retak sebelum menunjukkan pemandangan tangan kuning besar yang meluncur dan menggenggam Shoyan dengan kuat. Namun Shoyan begitu tenang ketika menciptakan badai spiritual yang kuat dan menggoncang tangan kuning sampai pecah sebelum meminta Huang Quan Yaoseng untuk mengungkapkan dirinya. Ketika itulah sebuah gunung menerobos tanah tidak jauh di depan Shoyan sebelum menunjukkan singgasana yang sangat besar dengan sosok manusia berpakaian kuning duduk tegak di atasnya. Sosok itu dipenuhi dengan aura kuno dan agung sebelum meminta Shoyan untuk segera pergi dengan suara menggoncang dunia. Shoyan tersenyum kecil ketika meminta Huang Quan untuk berhenti bersikap sok keras karena saat ini dia tidaklah lebih dari sebuah pecahan jiwa. Perkataan Shoyan jelas saja membuat Huang Quan membelalakan marah sebelum meledakkan kekuatan jiwa yang dengan kejam menembak ke arah Shoyan seperti pisau. Huang Quan memperingatkan bocil FF seperti Shoyan untuk tidak jumawa meskipun memiliki spiritual terkuat dari semua orang yang pernah masuk ke dalam tablet, karena Huang Quan sendiri sebenar-benarnya memiliki kekuatan spiritual yang telah melampaui tingkat di atau tingkat dewa. Shoyan terguncang ketika mendengar informasi membagongkan ini, namun sekali lagi berusaha meyakinkan dirinya karena apa yang dia lawan saat ini hanyalah sisa roh. Namun tanpa membiarkan Shoyan menenangkan diri berlama-lama, Huang Quan Yaoseng langsung melepaskan serangan kuat yang menyebabkan roh Shoyan memancarkan riak intens. Shoyan sekarang tidak berani meremehkan lawannya, sehingga mulai mengeluarkan api surgawi yang ada di dalam kekuatan spiritualnya. Ekspresi Huang Quan Yaoseng berubah setelah melihat kekuatan spiritual Shoyan memiliki api surgawi sebelum akhirnya melepaskan kemarahan ilahi musim semi kuning untuk pertama kalinya. Seluruh dunia buatan Huang Quan bergoncang dengan keras dan Shoyan mampu merasakan betapa reputasi kemarahan ilahi Huang Quan benar-benar bukanlah omong kosong sebenarnya. Gelombang sonik yang begitu kuat membentuk semacam tubuh raksasa Huang Quan sebelum kemudian bergegas menggempur Shoyan hingga membuat tubuh spiritualnya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Semuanya terjadi begitu cepat ketika tubuh spiritual Shoyan menghilang dan meninggalkan gunung sunyi yang gelap dan kosong. Huang Quan Yaoseng yang masih duduk di singgasananya mengangkat kepala sebelum meminta Shoyan untuk bersyukur karena dibuat pindah alam oleh teknik legendarisnya. Namun belum sampai Huang Quan selesai flexing, sekelompok api ungu kecoklatan muncul sebelum kemudian sekali lagi membangun tubuh Shoyan yang sebelumnya dihancurkan. Ya, Shoyan memang berhasil melindungi jiwanya dengan api surgawi meskipun nantinya dia masih memerlukan waktu lebih dari 10 hari untuk memulihkan diri. Huang Quan mengamati Shoyan sebelum mengungkapkan senyuman sambil menyadar di singgasananya sambil memuji Shoyan selaku orang pertama yang berhasil menahan kemarahan ilahi musim semi kuningnya selama 1000 tahun. Berhubung pemuda itu sudah berhasil menahan teknik andalannya, maka Huang Quan pun menyatakan jika dirinya akan memberikan apa yang Shoyan inginkan. Huang Quan segera menjentikan jari ketika mengirim fluktuasi spiritual berisi informasi tentang teknik kemarahan ilahi musim semi kuning yang legendaris.
Shoyan menekan kegembiraan di dalam hatinya saat dia buru-buru menangkupkan tangan penuh rasa terima kasih kepada Huang Quan Yao Sheng. Huang Quan kemudian menjelaskan jika misi sisa jiwanya ini memang menunggu seseorang yang bisa menahan kemarahan ilahinya sebelum menurunkan apa yang dia miliki pada orang tersebut. Tidak lama setelahnya, Huang Quan membentangkan telapak tangannya dan mengeluarkan bola cair emas yang tidak lain adalah esensi darahnya sendiri. Huang Quan tampak menunjukkan kesedihan saat mengeluarkan esensi darahnya, mengingat betapa keras pun dia berusaha langkah terakhir menuju ranah Dodi tetap tidak mampu dia lalui. Shoyan sedikit terkejut saat Huang Quan berkata jika sepertinya Dodi tidak akan bisa muncul lagi di dunia karena ada sesuatu yang kurang di dunia. Namun dia tidak bisa mengingat apakah yang kurang tersebut karena sudah terlalu lama menjadi pecahan jiwa. Merasa tidak ada lagi yang bisa dia berikan kepada Shoyan dan misi seumur hidupnya telah selesai, tubuh spiritual Huang Quan berubah transparan sehingga sana yang dia duduki retak dan gunung di bawahnya mulai runtuh. Huang Quan mengemukakan harapan terakhirnya agar keterampilan yang telah dia kembangkan tidak kehilangan kejayaan sebelum akhirnya pergi dengan damai. Setelah Huang Quan telah hilang, dunia tempat Shoyan berada saat ini juga mengalami kehancuran dan tubuh spiritual tuan muda ketiga keluarga Xiao itu kembali ke dunia nyata. Sementara itu di dunia nyata, Kanjeng mendesak terus-menerus menunjukkan kekhawatiran karena Shoyan tidak kunjung kembali. Padahal menurut informasi Yao Ming tidak ada satupun ahli piton 9 tanah yang bisa bertahan lebih dari setengah jam ketika memasuki tablet batu. Medusa menjadi lebih panik lagi ketika tiba-tiba saja Shoyan yang sebelumnya duduk tenang di atas batu mengeluarkan batuk hebat dengan wajah pucat karena cedera akibat menerima kemarahan ilahi musim semi kuning langsung menyerang tubuh fisiknya. Shoyan menarik napas panjang ketika berusaha meredakan nyeri yang menghujam tubuhnya ketika Yao Ming menanyakan apakah dirinya telah berhasil menaklukkan sisa jiwa Huang Quan sebelum membuka mulut dan meledakkan gelombang sonik yang membuat Yao Ming terhempas hingga meludahkan seteguk cairan merah dari mulutnya. Yao Ming terbang kembali dengan menyedihkan namun tidak kuasa menahan kejotan ketika memahami jika Shoyan benar-benar telah mendapatkan teknik kemarahan ilahi Huang Quan. Tidak hanya itu, seharusnya Shoyan juga telah mendapatkan darah esensi Huang Quan Yao Sheng dan Yao Ming sudah akan sangat bersyukur apabila pemuda itu bersedia membagi sedikit esensi darah untuknya. Shoyan tersenyum ketika berkata jika dia memang tidak berniat menikmati esensi darah itu sendirian dan akan membaginya dengan Yao Ming, Medusa, Xiao Yishan, dan juga King Lin. Yao Ming tampak begitu puas dengan sedikit esensi darah ini dan yakin jika dirinya pasti dapat menerobos bintang 3 doseng dalam 3 tahun. Baru setelah itu Shoyan mengajukan beberapa permintaan kepada Yao Ming tentang masalah naga void kuno yang sebelumnya berencana menjadikan suku Piton 9 Tanah sebagai aliansi idaman untuk mengalahkan Jian. Yao Ming tampak cukup terkejut ketika mendengar cerita Shoyan, namun meyakinkan bahwa dengan berada di bawah komandonya, Piton 9 Tanah tidak akan memberikan bantuan pada 3 pulau naga lainnya. Namun bahkan tanpa campur tangan Piton 9 Tanah yang dalam, suku Phoenix Iblis Surga masih akan menjadi masalah untuk Pulau Naga Timur. Oleh karenanya Shoyan ingin mengajukan satu permintaan lagi kepada Yao Ming, yaitu membantunya untuk menyelesaikan masalah ini dengan jaminan bahwa suku Naga Void kuno dan Piton 9 Tanah pasti akan menjadi sekutu paling kuat di masa depan. Yao Ming terdiam sesaat mendengar tawaran yang luar biasa menggiurkan sekaligus berbahaya sebelum akhirnya menganggukkan kepala dan dengan tegas menunjukkan kesediaan untuk menemani Shoyan dalam kegilaan ini. Berhubung kesepakatan telah terjalin, Yao Ming akan kembali ke sukunya untuk mempersiapkan beberapa hal dalam menghadapi suku Phoenix Iblis Surga, sementara Shoyan menemani Ayang kembali ke mata air tenang untuk berkultivasi.
Singkat cerita, rombongan Shoyan telah berada di mata air tenang dan sebelum Medusa memulai pelatihannya untuk menerobos ranah Banseng, Shoyan memberinya pil Bodhisattva Agung untuk dikonsumsi pada saat-saat kritis. Medusa bermain dengan botol giok di tangannya ketika Shoyan mengatakan jika dia akan pergi ke alam naga void ketika Medusa memasuki retreat dan meminta beberapa sesepuh Piton 9 Tanah untuk menjaga bininya. Kanjeng hanya mengangguk pelan mendengar perkataan Shoyan, memahami kalau saat ini memang Jian membutuhkan bantuan, sementara dia juga tidak bisa memberikan bantuan karena harus melakukan yang terbaik untuk menerobos ranah Banse. Karena itulah Kanjeng tidak menunjukkan banyak protes ketika memutar kepalanya sebelum tanpa banyak babi bu melangkah maju dan mendaratkan sebuah kecupan singkat di bibir. Shoyan merasa linglung sesaat ketika dibuat mabuk oleh kecantikan yang begitu menyihir di hadapannya ini dan belum sempat Shoyan mengambil kesempatan untuk memperdalam kecupan itu, Medusa dengan lembut menarik bibirnya ketika membisikkan suara yang menggoda iman berisi pengingat bahwa hidup Shoyan adalah miliknya. Shoyan hanya bisa menengguk ludah menahan godaan seton yang menyebabkan badannya panas dingin merenang remang-remang bulu. Ketika Kanjeng menunjukkan sikap agresif begini, nggak tahu di Donghuanya nanti teh bakal kayak gini apa enggak lah, yang di dalam lapa aja enggak apalagi. Namun tanpa mempedulikan muka Shoyan yang udah bengong-bengong bego, Medusa hanya melemparkan senyuman dingin singkat ketika tubuhnya berubah menjadi piton penelan surga raksasa yang menyerbu ke dalam danau, meninggalkan akangnya auto memasang wajah masam karena ditinggalin ayah, padahal udah terlanjur ada yang tegak namun bukan keadilan. Shoyan tidak bisa melakukan apa-apa meskipun udah di PHP-in sama Kanjeng dan akhirnya berusaha fokus pada hal lain, yaitu menyempurnakan esensi darah Huang kuat untuk nantinya diserap. Setelah dibakar oleh api surgawi selama beberapa jam, energi kekerasan di dalam esensi darah mulai melemah hingga akhirnya diserap ke dalam tubuh Shoyan yang membuat fluktuasi energi menakutkan menyebar dari tubuhnya. Shoyan duduk di atas batu dan memancarkan napas energi liar seperti naga yang sedang marah. Tanpa terasa sudah setengah bulan sejak Shoyan dan bininya sama-sama memasuki kondisi pelatihan dan belum ada satupun di antara keduanya yang menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Shoishan dan Qinlin pun tidak bisa melakukan apapun kecuali menunggu, dan sementara keduanya menunggu, beberapa hari sekali lagi berlalu dengan tenang hingga awan tebal yang ada di atas kepala Shoyan mulai berfluktuasi dengan intens, menandakan bahwa pelatihannya akan segera berakhir. Aktivitas ini secara alami menarik perhatian para anggota suku Piton 9 Tanah, dan sementara Yaoming berbicara dengan beberapa sesepuh, badai energi yang sangat besar mengamuk di langit sebelum menyerbu ke dalam tubuh Shoyan seperti banjir. Baru setelahnya Shoyan membuka mata disambut oleh ucapan selamat dari Yaoming karena dia telah mencapai puncak bintang 1 doseng hanya dengan setetes darah esensi Huang Kuan. Shoyan tersenyum menerima ucapan selamat Yaoming sebelum kemudian menerima update bahwa Phoenix Iblis Surga akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan 3 pulau naga void dan mengirimkan beberapa orang, di antaranya 3 tetua agung yang bernama Feng Huang, Kun Huang, Ying Huang yang seluruhnya merupakan ahli doseng bintang 1. Kekuatan gabungan dari 3 doseng awal mungkin cukup untuk melawan ahli bintang 3 doseng, dan hal ini jelas bukanlah sesuatu yang baik untuk Pulau Naga Timur. Karena itulah setelah mendengar bahwa rombongan Phoenix Iblis Surga ini akan bergegas ke alam naga void dalam 3 hari, Shoyan juga tidak mau membuang lebih banyak waktu untuk memulai perjalanannya sendiri. Singkat cerita, malam berlalu dan pagi hari pun tiba ketika rombongan-rombongan bergegas meninggalkan wilayah Piton 9 Tanah yang dalam dan menuju alam void kuno setelah meninggalkan pesan Doki untuk bininya yang lagi semedi.
Seperti yang dijanjikan, Yao Ming juga turut pergi bersama Xiaoyan dan membawa serta 6 sesepuh piton 9 tanah untuk membantu. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit, Yao Ming yakin dengan jajaran ini mereka masih bisa mencegah Phoenix Iblis Surga memberikan bantuan pada 3 pulau naga lain. Xiaoyan tertawa dan mengatakan bahwa uluran tangan Yao Ming saja sudah cukup membuatnya bersyukur. Kelompok Xiaoyan memasuki retakan spasial yang menghubungkan dengan alam naga void dan memasuki sebuah ruangan kekosongan yang begitu sunyi. Yao Ming yang telah menempatkan jejak spiritual pada rombongan Phoenix Iblis Surga mulai memimpin semua orang dengan cepat dan bersiap menemukan tempat di mana rombongan Phoenix Iblis Surga berada. Sementara itu di tempat yang cukup jauh dengan lokasi Xiaoyan, masuklah rombongan Phoenix Iblis Surga yang dipimpin oleh 3 tetua agung, juga 2 muda-mudi yang tidak lain dan tidak bukan adalah mantan Tuan Putri Pavilion Petir Angin Feng King serta calon pemimpin Phoenix Iblis Surga masa depan, Jiu Feng. Rombongan Phoenix Iblis Surga itu masih berlama-lama di alam kekosongan karena ingin membiarkan lebih banyak naga void kuno mati dalam pertempuran internal. Namun momen tunggu-menunggu itu tidak langsung berlangsung lama ketika rombongan Phoenix Iblis Surga merasakan bahaya bergemuruh di dalam hati mereka sebelum kemudian melihat gelombang pilar dogi yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari aliran spasial yang kacau. Mata tetua agung Feng Huang segera berubah menjadi gelap dan serius ketika melihat Yao Ming keluar dari aliran spasial. Sama sekali tidak menyangka jika ketua suku Piton 9 Tanah yang menghilang itu ternyata masih hidup. Belum sampai urusan antara 3 tetua agung dan Yao Ming selesai, kejutan sekali lagi terdengar dari rombongan Phoenix Iblis Surga, di mana pekikan terkejut ini diungkapkan oleh Feng King dan Jiu Feng setelah melihat sosok yang begitu mereka benci alias Xiaoyan keluar. Feng Huang menunjukkan kemarahan saat mendengar nama Xiaoyan karena nama itulah yang diketahui telah mencegah Phoenix Iblis Surga mendapatkan buah naga poni. Tanpa banyak babi bu, Xiaoyan meminta rombongan Phoenix Iblis Surga untuk meninggalkan alam naga void, membuat para tetua agung segera meraung marah ketika mendengar nada arogansi diungkapkan oleh seorang bocil FF kemarin sore layaknya Xiaoyan. Wajah Feng Huang sedingin es ketika meminta Yao Ming sebagai lawannya. Kun Huang dan seorang Dojun akan menghadapi Xiaoyan, sementara Ying Huang akan memimpin ahli lain untuk menghabisi yang tersisa. Dengan demikian, pertempuran berdarah melawan rombongan Phoenix Iblis Surga pun tidak terhindarkan lagi. Kun Huang menyerang Xiaoyan dengan penuh rasa percaya diri karena bagaimanapun dia merupakan ahli tingkat menengah bintang 1 doseng. Namun tanpa diduga-duga, tetua agung kedua suku Phoenix Iblis Surga itu hanya bisa mengerang pelan setelah dihantam oleh tinju Xiaoyan hingga terhuyung mundur lebih dari 100 meter. Ying Huang yang berencana untuk berurusan dengan kelompok Xiaoyan langsung mengurungkan niat melihat Kun Huang dihempaskan sebelum berkedip muncul di samping kakak keduanya dan mengajak Kun Huang melawan Xiaoyan bersama-sama. Namun bahkan dengan penyatuan kekuatan 2 doseng, Xiaoyan masih tampak di atas angin ketika mengaktifkan jari musim semi kuning dan telapak tangan penciptaan agung hingga membuat Feng King dan Jiu Feng hanya bisa menghela napas pasrah melihat sosok yang begitu ingin mereka lampaui nyata-nyatanya telah menjadi seseorang yang bahkan punggungnya pun sudah tidak bisa mereka lihat. Kun Huang dan Ying Huang tidak bisa menahan keterkejutan melihat Xiaoyan mengeluarkan teknik Do kelas Tian secara berturut-turut dan menjadi semakin marah melihat para sesepuh Piton 9 Tanah mulai melibas ahli-ahli suku mereka tanpa ampun. Namun keduanya juga tidak bisa membantu karena sudah ditahan sepenuhnya oleh Xiaoyan yang sekarang mulai mengaktifkan tato klan hingga membuat auranya melonjak ke bintang 2 doseng. Tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, Xiaoyan sekali lagi mengaktifkan telapak tangan musim semi kuning yang dia miliki sampai ke puncaknya dan membuat tubuh kedua tetua agung terbelah dan menunjukkan pemandangan cairan merah segar mengalir dari tubuh Kun Huang dan Ying Huang. Tanpa mempedulikan pekikan menyedihkan para anggota suku Phoenix Iblis Surga melihat 2 tetua agungnya dikalahkan dengan begitu mudah oleh Xiaoyan, Xiaoyan berkedip muncul di atas kepala 2 tetua sebelum
melepaskan segel yang akan membuat kedua tetua agung Phoenix Iblis Surga itu akan menjadi lumpuh seumur hidupnya. Bahkan dengan sikap tenang Feng Huang, dia tidak bisa menahan pusing saat melihat kedua saudaranya sudah dikalahkan oleh Xiaoyan, di mana bahkan Yao Ming pun sekarang sangsi apakah dia yang seorang ahli bintang 2 doseng ini bisa mengalahkan Xiaoyan yang penuh kejotan atau tidak. Feng Huang perlahan pulih dari kepusingannya ketika memperingatkan Xiaoyan untuk tidak membunuh tetua agung sukunya kalau tidak ingin diburu sampai mati. Namun Xiaoyan tampak sama sekali tidak takut dengan ancaman Feng Huang, membuat tetua agung pertama Phoenix Iblis Surga itu pun akhirnya menanyakan apa yang Xiaoyan inginkan atuh ganteng. Xiaoyan tanpa banyak basa-basi meminta Phoenix Iblis Surga untuk tidak ikut campur masalah naga void kuno, membuat Feng Huang segera mengatupkan alisnya ketika mengancam dia bisa saja menghancurkan dirinya sendiri untuk memberi Xiaoyan kerugian. Namun sekali lagi Xiaoyan bukanlah anak kecil yang bisa digertak dengan mudah, di mana tuan muda ketiga keluarga Xiao itu malah nantangin Feng Huang cepet-cepetan meledakkan diri atau dia yang lebih cepat menghancurkan inti monster 2 tetua agung yang lain karena merasakan dia tidak bisa berbuat apa-apa kepada Xiaoyan dan kerugian atas hilangnya 2 doseng akan menjadi sesuatu yang terlalu besar untuk Phoenix Iblis Surga. Akhirnya Feng Huang pun menyetujui permintaan Xiaoyan dan menyatakan jika Phoenix Iblis Surga tidak akan ikut campur dalam urusan naga void kuno. Namun meskipun Feng Huang telah mengeluarkan pernyataan, Xiaoyan masih tidak bisa mempercayai kata-kata busuk dari antek-antek Dajjal Phoenix Iblis Surga dan akhirnya mengambil Kun Huang, Yin Huang, juga Zhu Fei sebagai sandera sampai dia benar-benar membantu Jian menyelesaikan masalah Pulau Naga. Mata sedingin es Feng Huang menatap Xiaoyan saat memperingatkan jika suku Phoenix Iblis Surga tidak akan tinggal diam kalau terjadi sesuatu pada 3 anggota mereka, membuat Xiaoyan buru-buru tersenyum ketika mengatakan bahwa dia akan menjamin keselamatan 3 sandera selama Phoenix Iblis Surga menepati janjinya. Feng Huang hanya bisa menahan emosi yang membuncah di dalam dirinya sebelum kemudian memasuki celah spasial bersama anggota suku lain dan meninggalkan alam kekosongan. Baru setelah menyelesaikan urusan Phoenix Iblis Surga, sekarang Xiaoyan akan melanjutkan rencana utamanya, yaitu bergegas menuju Pulau Naga Timur yang saat ini telah dikepung oleh 3 pulau naga lain. Tubuh Xiaoyan bergerak dan melesat ke bagian terdalam dari alam kekosongan dengan kecepatan penuh sambil berharap jika tidak terjadi sesuatu yang buruk kepada Jian. Mamam nggak tuh Phoenix Iblis Surga dibabat abis sama Kang Pak Boy? Lagian dari dulu sok keras banget ya. Ya udahlah ya, atau dijadiin burung geprek ya sama Xiaoyan. Nah, tapi kira-kira nih yang sedang terjadi kepada Jian setelah Pulau Naga Timur diserang oleh 3 pulau lainnya apa ya? Mampukah Kaisar Naga baru itu mempertahankan pulaunya sendiri sampai Mang Oyen datang? Pinishirin gimana serunya petualangan dan baku hantam yang bakal dilakoni Xiaoyan di alam Naga Void? Nantikan terus pembahasan nanya di Gnosis alias Cakra Diva ya, di mana lagi atuh. Rama di sini pamit. Bye bye.